Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Comet in My Village. Hana Fumiko, seorang siswa SMA yang tinggal di desa bernama Inari di daerah Pegunungan Tora, mulai bosan dengan kehidupannya di pedesaan tempat ia lahir dan berharap dapat terlahir menjadi pemuda tampan yang hidup di kota besar pada kehidupan selanjutnya. Kemudian, Jiro Akemi, seorang siswa SMA yang tinggal di kota besar, terbangun dari tidurnya dan menyadari dirinya adalah Hana, yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Jiro. Hana dan Jiro menyadari bahwa mereka berdua saling memasuki tubuh satu sama lain. Mereka mulai berkomunikasi satu sama lain dengan saling meninggalkan catatan di ponsel mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin terbiasa dengan pertukaran tubuh ini serta mulai mencampuri kehidupan satu sama lain. Hana membantu Jiro untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita rekan kerjanya yang bernama Mika, sehingga akhirnya Jiro dapat berkencan dengan Mika. Sementara itu, Jiro membantu Hana agar lebih dikenal di sekolahnya. Hana kemudian memberitahu Jiro mengenai sebuah komet yang diramalkan akan melintas dekat bumi dalam beberapa hari mendatang, dan betapa tertariknya dirinya untuk melihatnya karena waktunya bertepatan dengan festival di desa Inari. Pada suatu saat, nenek dari Hana bertanya kepada Jiro yang berada di dalam tubuh Hana, "Kamu masih bermimpi, kan?" Dan menceritakan bahwa keturunan keluarga Hana terkadang mengalami mimpi tentang kehidupan orang lain. Keesokan harinya, Jiro kembali terbangun di tubuh sendiri. Saat bertemu dengan Mika, kencannya berakhir gagal. Mika meninggalkan Jiro mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa ada orang lain yang dipikirkan oleh Jiro. Semenjak itu, Jiro dan Hana tidak pernah bertukar tubuh lagi. Jiro kemudian mencoba menghubungi Hana, namun tidak berhasil. Dia akhirnya memutuskan untuk menemui Hana secara langsung dengan mengunjungi tempat kelahirannya. Tanpa mengetahui apa nama desa Hana dan di mana lokasinya, Jiro melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Tora, dengan hanya mengandalkan sketsa pemandangan desa yang dia lukis berdasarkan ingatannya. Akhirnya, di sebuah restoran yang dia kunjungi bersama teman-temannya, seorang pelayan mengenali sketsa Jiro sebagai desa Inari dan mengatakan bahwa desa tersebut dulunya sangat indah. Namun, kini desa tersebut dan wilayah di sekitarnya telah hancur serta menjadi kawah raksasa karena dihantam pecahan komet yang jatuh 3 tahun lalu. Saat membaca catatan kejadian, Jiro menyadari bahwa kejadian ini telah menewaskan sepertiga penduduk. Jiro juga menemukan nama Hana Fumiko yang tertera dalam daftar korban. Jiro kemudian diantarkan oleh pelayan tersebut menuju lokasi kawah. Di sana, Jiro mencari memo yang pernah Hana buat pada ponselnya untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Namun, ternyata semuanya telah menghilang. Berusaha dapat terhubung kembali dengan Hana, Jiro kemudian memberanikan dirinya untuk pergi seorang diri ke kuil keluarga Hana yang terletak di sebuah gunung dekat Inari. Menyadari bahwa lini masa dirinya dan Hana sebenarnya terpaut beberapa tahun selama ini, Jiro meminum minuman sejenis arak beras yang dibuat dengan cara mengunyah nasi di dalam mulut, yang pernah dibuat oleh Hana saat menjalani tradisi gadis kuil dan ditinggalkan di dalam kuil tersebut sebagai persembahan. Dia berharap dapat terhubung kembali dengan tubuh Hana sebelum komet menghantam. Jiro berhasil terbangun di tubuh Hana pada pagi hari sebelum festival, dan menyadari bahwa dia masih punya waktu untuk menyelamatkan desa tersebut. Dia meyakinkan teman-teman Hana perihal komet tersebut dan meminta bantuan mereka untuk mengevakuasi desa. Sambil menjalani rencananya, Jiro menyadari bahwa Hana juga berusaha mencarinya dengan menaiki kereta api ke kota besar itu. Dan mungkin kini Hana sedang berada di tubuhnya di dalam kuil. Jiro kemudian mengunjungi kembali gunung tempat kuil tersebut berada untuk menemui Hana. Sebelumnya, Hana tidak dapat menemukan Jiro di kota itu dan kembali ke desa dengan perasaan sedih. Dalam perjalanan, Hana kemudian bertemu dan mengenali Jiro. Namun, karena lini masa dirinya sebenarnya berada di masa lampau, Jiro tidak dapat mengenalinya. Kini, Hana terbangun kembali dalam tubuh Jiro yang berada di dalam grup keluarganya. Lalu naik ke puncak gunung. Meskipun mereka dapat merasakan keberadaan satu sama lain, mereka tidak dapat saling melihat satu sama lain karena berada di masa yang berbeda. Saat matahari mulai terbenam, baik Jiro dan Hana menyadari bahwa ini adalah waktunya, sehingga mereka kembali ke tubuh masing-masing dan dapat saling melihat satu sama lain.
Jiro mengingatkan Hana untuk meyakinkan ayahnya yang merupakan wali kota Inari untuk mengevakuasi seluruh desa. Mereka juga memutuskan untuk saling menuliskan nama mereka di tangan mereka agar mereka tidak melupakan ketika kembali ke lini masa asli mereka masing-masing setelah matahari terbenam. Sebelum Hana sempat menuliskan namanya, matahari sudah terbenam dan mereka kembali terpisah. Seiring dengan berjalannya waktu, ingatan mereka perlahan mulai menghilang. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat lagi mengingat nama satu sama lain serta peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami. Dalam upaya terakhirnya, Hana membuka telapak tangannya dan menyadari yang Jiro tuliskan bukanlah namanya, tapi "Aku mencintaimu". Dengan penuh keyakinan dan semangat baru, Hana kembali menemui ayahnya sebelum pecahan komet jatuh dan menghantam desa Inari. 8 tahun kemudian, terungkap bahwa Hana berhasil membujuk ayahnya untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk di distrik sekitarnya sehingga penduduk desa Inari berhasil diselamatkan tepat waktu. Sementara itu, Jiro yang telah lulus dari universitas dan sedang mencari pekerjaan, memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Dia menemukan bahwa dirinya tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Inari, seperti majalah dan penduduk yang dirasanya familiar, yang sebenarnya pernah dia temui saat berada di tubuh Hana. Saat bepergian dengan kereta api yang terpisah, Jiro dan Hana saling tertegun melihat satu sama lain ketika kereta tersebut berpapasan. Mereka kemudian turun di pemberhentian selanjutnya untuk mencari satu sama lain. Akhirnya, mereka saling bertemu di sebuah tangga dan karena mereka merasa seperti saling mengenal, mereka pun saling menanyakan nama.